Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Rayhan Amin dengan NPM 221506156. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan untuk tugas menjelaskan percobaan 5 praktikum teknik digital, yaitu pengkodean sebagai post-test dari percobaan 5. Jadi pada kesempatan ini saya akan menjelaskan 3 rangkaian, yaitu yang pertama rangkaian encoder, yang kedua itu decoder anoda, dan yang ketiga yaitu decoder katoda. Seperti ini. Ya, langsung saja ke rangkaian yang pertama, yaitu encoder. Jadi rangkaian encoder ini merupakan rangkaian untuk merubah suatu data, suatu inputan di sini menjadi bilangan biner, yaitu 4 di sini. Itu merupakan output bilangan binernya. Ya, langsung saja kita jalankan. Nah, misal kita inputkan 1, maka akan keluar biner 1, yaitu 1000. Nah, pada rangkaian encoder ini dalam prosesnya dia berupa outputnya yang dikeluarkan berupa kebalikan. Makanya di sini kita menggunakan logika NOT untuk menegasikan kembali menjadi bilangan biner yang sebenarnya. Seperti ini 1, maka outputnya yang dikeluarkan menjadi 1000, yaitu bilangan biner dari resimer 1. Kita input 2, maka dia akan berganti menjadi 2, 3 menjadi 1100, 4 menjadi 0010, 5 menjadi 1010, 6 menjadi 0110, 7 menjadi 1110, 8 menjadi 0001, dan terakhir 9 menjadi 1001. Nah, pada rangkaian encoder ini menerima input dari 0 sampai 9 dikarenakan rangkaian ini menerima bilangan dasar dari sebuah bilangan desimal, yaitu bilangan 0 sampai 9. Nah, pada rangkaian encoder ini juga rangkaian ini akan menyimpan bilangan desimal tertinggi yang telah diinputkan. Seperti misalkan kita kembalikan dulu seperti awal. Nah, jika kita sudah menginputkan bilangan desimal 8, maka ketika kita menginputkan bilangan desimal 3, bilangan biner yang dikeluarkan tetap bilangan 8. Dikarenakan tadi rangkaian encoder di sini dia menyimpan bilangan desimal tertinggi. Ya, kita lanjut ke rangkaian selanjutnya, yaitu decoder anoda. Rangkaian decoder yaitu rangkaian yang akan merubah input dari bilangan biner menjadi output berupa data tersebut yang dapat ditampilkan pada 7 segmen. Nah, untuk rangkaian decoder anoda di sini 7 segmennya itu terhubung pada power atau VCC, sehingga membutuhkan output keluaran itu berupa logika low untuk mengaktifkan 7 segmennya, dikarenakan 7 segmennya tersebut sudah mendapatkan power dari VCC.
Sehingga untuk mengaktifkan 7 segmen tersebut membutuhkan logika rendah atau logika 0 untuk menghidupkannya. Dan berkebalikan dari itu, ketika outputnya itu 1 atau logika tinggi, maka 7 segmennya akan mati. Nah, kita jalankan. Nah, seperti sini, ketika inputnya itu 0, yang dalam bilangan binernya itu 0, 0, 0, 0, maka output yang dikeluarkan akan berupa 0 pada 7 segmennya. Dan yang hidup itu A, output A, B, C, D, E, dan F. Sedangkan output G yang memiliki output 1 maka akan mati pada 7 segmennya. Jika kita 1 maka akan yang hidup cuma B dan C. Ketika 2 yang hidup yaitu A, B, D, F, dan G. 3 yang hidup A, B, C, D, dan G. 4 hidup B, C, F, G. 5 yaitu A, C, D, F, G. 6 yang hidup itu ada C, D, E, F, G. Untuk 7 yang hidup itu A, B, C. 8 yang hidup adalah B, C, maaf ini 8 yang hidup itu semuanya A, B, C, D, E, F, G. Terakhir 9 yang hidup ada A, B, C, F, G. Ya, kita lanjut ke rangkaian yang ketiga, yaitu decoder katoda. Nah, sama seperti decoder anoda, decoder katoda itu dia merubah input yang berupa bilangan biner, dilakukan proses, maka output yang dikeluarkan berupa data untuk ditampilkan pada segmennya. Nah, untuk decoder katoda katoda 7 segmen sendiri itu terhubung pada ground atau logika rendah atau 0. Nah, maka dari itu untuk menghidupkannya maka kita membutuhkan logika tinggi atau arus yang tinggi atau 1 bernilai 1, maka 7 segmennya akan hidup. Nah, jika kita jalankan, ya, ketika kita inputkan biner 0 yaitu 0, 0, 0, 0. Nah, maka dapat kita lihat di sini yang hidup itu A, B, C, D, E, F. Sedangkan yang Y bernilai rendah yaitu logika 0, maka 7 segmennya akan mati. Kita lanjutkan. Ketika kita input 1, sama seperti tadi, yang hidup juga sama seperti rangkaian decoder anoda, yang hidup hanya BC, dan yang lain-lain juga itu yang output yang keluar itu sama seperti decoder anoda. Perbedaannya terletak pada decoder anoda, output yang dikeluarkan itu berlogika rendah atau 0 dikarenakan
7 segmennya terhubung pada power, pada VCC, sehingga 7 segmennya satu. Sedangkan pada logika katoda, output yang dikeluarkan pada rangkaian decoder katoda, output yang dikeluarkan yaitu berlogika satu karena 7 segmennya terhubung pada ground atau logika 0. Selanjutnya yaitu kekurangan dan keuntungan dari common anoda dan common katoda. Nah, pada rangkaian common anoda, tegangan dan arus itu sama, memiliki tegangan dan arus yang sama, sehingga memudahkan perancangan rangkaian dan pengontrolan kecerahan yang konsisten. Yang kedua yaitu keuntungan rangkaian anoda adalah kita hanya perlu memberikan logika tinggi atau tegangan positif ke katoda yang terkait. Hal ini memudahkan untuk dikontrol daripada menghubungkan ke ground atau katoda saat ingin menghidupkan segmen dalam konfigurasi katoda. Kekurangan dari anoda yaitu penggunaan daya yang lebih tinggi. Hal ini bisa menjadi masalah jika penghematan daya adalah prioritas dalam konfigurasi tertentu. Yang kedua yaitu dalam common anoda diperlukan transistor atau logika tambahan untuk mengendalikan segmen individual yang membuat rangkaian anoda lebih kompleks dibandingkan katoda. Yang selanjutnya yaitu untuk common katoda, keuntungannya dalam segmen katoda, segmen yang tidak aktif terhubung ke ground sehingga tidak ada aliran arus yang mengalir melalui segmen tersebut. Hal tersebut menghasilkan penghematan daya yang lebih baik karena hanya segmen yang aktif yang mengonsumsi daya. Nah, selanjutnya yang kedua, dalam common katoda untuk menghidupkan segmen hanya perlu memberikan logika rendah atau tegangan negatif ke katoda yang terkait. Ini bisa lebih mudah dicapai dengan pengendalian gerbang negatif daripada gerbang positif. Untuk kekurangan dari katoda yaitu segmen-segmen yang berbeda memiliki tegangan dan arus yang berbeda. Hal ini dapat menyulitkan dalam pengontrolan kecerahan yang konsisten dan memerlukan pengaturan tegangan dan arus yang lebih rumit. Selanjutnya juga untuk dalam common katoda, pengendalian segmen individual memerlukan transistor atau logika tambahan yang dapat menyebabkan perancangan rangkaian yang lebih rumit dan lebih banyak komponen dibandingkan dengan common anoda. Selanjutnya adalah contoh penerapan pada kehidupan sehari-hari dari encoder dan decoder. Yang pertama yaitu untuk sistem komunikasi digital. Encoder dan decoder digunakan dalam sistem komunikasi digital seperti modulasi dan demodulasi sinyal. Sebagai contoh, dalam sistem telepon seluler, suara manusia diubah menjadi sinyal digital oleh encoder sebelum dikirimkan melalui jaringan. Pada penerima, decoder mengubah sinyal digital kembali menjadi suara manusia yang dapat didengar. Yang kedua yaitu encoder dan decoder digunakan dalam algoritma kompresi dan dekompresi data seperti MP3, JPG atau MPEG. Encoder mengompresi data dengan menghilangkan redundansi atau mengkodenya dengan cara yang lebih efisien. Sedangkan decoder melakukan dekompresi untuk mengembalikan data ke bentuk semula. Contohnya seperti saat kita mengompresi file musik menjadi format MP3 untuk mengurangi ukurannya dan kemudian menggunakan decoder MP3 untuk memainkannya kembali dalam format aslinya. Ya, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Bila itu walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.